Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk di pertemuan kedua yaitu tentang teknologi dalam bisnis. Oke, kita mulai saja. Nah, menurut Alvin Toffler, dia membagi perkembangan peradaban manusia itu menjadi tiga gelombang. Yang pertama itu gelombang masyarakat agraris atau pertanian. Itu sekitar 800 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Nah, pada gelombang pertama ini, energi yang diandalkan itu adalah energi otot. Ya, anggapannya energi ini tidak akan habis ya. Kemudian tenaga utama yang digunakan adalah manusia dan juga binatang. Nah, manusia berada pada era pertanian awal. Nah, pada saat gelombang pertama ini, tingkat kemakmuran manusia itu biasanya diukur dari luas perkebunan atau luas tanah dan juga hasil pertanian. Nah, ini pada gelombang yang pertama itu masyarakat agraris. Nah, kemudian gelombang yang kedua yaitu masyarakat industri. Nah, ini muncul pada tahun sekitar 1700 Masehi sampai 1970. Nah, tenaga otot itu berganti menjadi tenaga mesin. Mulai muncul yang namanya tenaga mesin didukung energi dan plankton, minyak, batu bara, dan lain-lain. Kemudian penggunaan energi secara besar-besaran. Ya, pada saat ini hampir semua industri itu mulai ke produksi massal. Munculnya mesin uap, munculnya pembangunan perumahan, munculnya percetakan sepatu dan lain segala macam. Dia masalah industri. Ini pada gelombang yang kedua tahun 1700 Masehi sampai 1970. Nah, kemudian di gelombang yang ketiga yaitu gelombang masyarakat informasi. Ini sekitar tahun 1979 sampai 2000, di mana produktivitas pangan semakin meningkat dengan penggunaan bioteknologi. Ya, untuk memanen itu sudah menggunakan teknologi, untuk menyiram pupuk dan lain segala macam itu sudah menggunakan teknologi. Nah, industri mekanik berubah menjadi industri program atau perangkat lunak. Semuanya bisa dikerjakan oleh komputer. Ya, bahkan campur tangan manusia itu sedikit pada gelombang ketiga yaitu pada saat ini. Kemudian ditemukannya teknologi informasi dan data processing, ya, di mana komputer atau smartphone atau smart computer itu sudah mulai bermunculan pada tahun ini. Nah, kemudian bisa dikatakan kita masuk pada gelombang yang keempat, di mana masyarakat saat ini semuanya sudah serba cepat, ya, nanoteknologi. Ya, nanoteknologi semuanya sudah menggunakan semua teknologi, bahkan untuk ukuran teknologi yang awalnya itu sebesar ukuran setengah lapangan bola kaki, sekarang sudah bisa seukuran korek api, ya kan? Nah, jadi semuanya sudah berkembang sangat begitu cepat. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah evolusi teknologi komputer yang awalnya tadi pada tahun 1942 awal munculnya komputer hingga saat ini itu sudah semakin mengecil dan semakin canggih. Ya, inilah evolusi teknologi komputer yang bisa dikatakan berbeda dari gelombang-gelombang sebelumnya. Evolusi teknologi komputer itu sangat cepat, ya, perkembangannya sangat pesat sekali. Ya, seperti yang kita rasakan saat ini yang awalnya kita berkomunikasi menggunakan kertas, sekarang sudah menggunakan terhubung menggunakan kabel, maksudnya menggunakan kabel telepon, ya, ataupun menggunakan kabel yang tidak menggunakan kabel telepon. Nah, ini ada sebuah data. Jumlah penduduk Indonesia per tahun 2021 itu mencapai angka 276.300 juta 361.788 juta penduduk Indonesia. Nah, ini sudah hampir mencapai angka 300 juta penduduk Indonesia. Ya, bisa dikatakan Indonesia itu menduduki jumlah penduduk terbesar nomor 3 di dunia. Ya, teman-teman bisa browsing, ini sumbernya ada di data.worldbank.org. Ya. Nah, berdasarkan data untuk sosial media atau pengguna sosial media Facebook Indonesia per Oktober 2002, bahwasanya jumlah penggunanya adalah sebesar 179.600.000. Ya, kalau kita lihat berdasarkan data itu kita menduduki maksudnya 64,5% dari jumlah populasi Indonesia yang tadi 276 juta penduduk Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa pengguna sosial media Facebook di Indonesia itu sangat besar sekali, ya, dibandingkan pengguna sosial media yang lainnya. Nah, dominannya jenis kelamin yang menggunakan Facebook ini adalah laki-laki sebesar 53,6%, sedangkan perempuannya 46,4%. Nah, kemudian ini sebagai salah satu contoh, ada suatu lembaga kursus di Kota Palembang, kursus komputer, menggunakan Facebook sebagai maksudnya bisnisnya berbasis teknologi. Jadi dia menjangkau calon pengguna atau calon
siswanya itu melalui sosial media Facebook, ya. Nah, kemudian ada lagi sosial media yang lain, yaitu Instagram, masih satu di bawah perusahaan yang sama, yaitu Facebook. Pengguna Instagram di Indonesia per Oktober 2022 itu angkanya mencapai angka 97.378.700 pengguna, ya, atau sebesar 34,9% dari jumlah populasi yang ada. Nah, ini sedikit berbeda dengan Facebook. Kalau Facebook dominan dia akuisisi atau digunakan oleh laki-laki, kalau di Instagram itu dominan digunakan oleh perempuan, yaitu terlihat sebesar 51,5% perempuan dan 48,5% itu laki-laki. Nah, ini ada juga lagi, masih berkaitan dengan lembaga kursus dan pelatihan komputer tadi yang menggunakan sosial media Instagram sebagai media tempat untuk menjangkau calon pengguna mereka yang baru. Nah, ini teknologi dalam bisnis, ya. Jadi kita walaupun berbisnis makanan, berbisnis jasa, berbisnis apapun itu bisa menggunakan sosial media sebagai perpanjangan tangan kita mempromosikan bagaimana usaha kita bisa menjaga orang-orang baru di luar sana, ya. Karena ada banyak sekali orang-orang yang belum tahu tentang usaha kita, maka kita perlu bahkan wajib hadir di sosial media untuk menjaga orang-orang baru. Ya. Nah, bagaimana dengan aplikasi atau elektronik yang bermanfaat dalam kehidupan? Ini ada beberapa contoh. Satu, e-government, yaitu pemerintahan dan administrasi publik. Contohnya pemerintahan Sumatera Selatan menggunakan website sumselprov.go.id/web. Teman-teman bisa lihat ini tampilannya kurang lebih tampilan daripada website daripada e-government pemerintahan Sumatera Selatan. Kemudian ada yang namanya e-business atau bisnis. Teman-teman bisa melihat Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan masih banyak yang lainnya yang sudah masuk ke dalam electronic business, ya, atau base-nya marketplace, kategori marketplace. Kemudian ada e-science di bidang ilmu pengetahuan, ada electronic science pengetahuan yang dulunya kita hanya tahu buku, sekarang sudah banyak sekali platform-platform yang bisa kita pergunakan untuk mencari ilmu pengetahuan. Contohnya ada Ruang Guru, ada Decoding dan masih banyak lagi yang dimana tempat kita menimba ilmu pengetahuan. Kemudian ada e-health untuk di bidang kesehatan. Teman-teman mungkin pernah mendengar Halodoc. Halodoc ini besutan dari perusahaan Gojek, di mana ini teman-teman bisa pergunakan untuk berkonsultasi kesehatan, masalah kesehatan kepada dokter-dokter ataupun ahli di bidangnya. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan resep langsung dari mereka dan teman-teman bisa memesan produk atau obat yang disarankan oleh dokter langsung dari aplikasi ini yang di mana aplikasi ini sudah terkoneksi ke apotik-apotik yang bekerja sama dengan aplikasi Halodoc. Nah, teman-teman bisa cukup duduk santai di rumah, konsultasi, mendapatkan resep, nanti obat akan langsung dikirimkan ke alamat teman-teman sekalian. Nah, inilah electronic health yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga e-employment di bidang ketenaga kerjaan. Teman-teman untuk mencari pekerjaan, kalau dulunya kita mencari pekerjaan itu dari koran atau media cetak, sekarang tidak perlu lagi. Teman-teman cukup duduk browsing di rumah menggunakan salah satu e-employment yaitu Jobstreet, ya, dan masih banyak sebenarnya di luar sana website-website yang menyediakan tempat kita mencari pekerjaan. Ini salah satunya saja, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai macam website untuk mencari informasi tentang pekerjaan yang teman-teman butuhkan. Kemudian ada yang namanya e-learning atau pembelajaran atau diklat. Ini contoh e-learning.binadarma.ac.id. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi e-learning untuk pembelajaran atau diklat, pelatihan. Karena di sini ada materi, ada absen, ada pelatihan, ada latihan maksudnya, tugas, ya. Jadi teman-teman bisa melihat semuanya itu ada di e-learning atau electronic learning, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai macam platform atau berbagai macam teknologi untuk menunjang kebutuhan teman-teman sehari-hari. Bahkan sekarang sudah ada untuk transportasi, Gojek, Grab, Maxim, ya. Teman-teman bisa gunakan itu semua. Kalau teman-teman malas untuk membeli makanan keluar rumah, bisa menggunakan fitur dari Gojek yaitu GoFood atau Shopee, ada Shopee Food atau Grab atau GrabFood dan masih banyak yang lainnya. Nah, inilah kemudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman meskipun memiliki bisnis perlu yang namanya sentuhan teknologi. Teknologi dalam bisnis itu bisa dikatakan di tahun ini itu wajib teman-teman pergunakan. Kalau teman-teman belum menggunakan itu, biasanya akan sangat tertinggal dibandingkan teman-teman yang sudah masuk ke dalam teknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya base-nya berjualan secara offline saja di rumah, menjajakan dari rumah ke rumah, dibandingkan dengan mereka yang menjajakan di platform GoFood atau GrabFood atau Shopee Food, itu pendapatannya pasti berbeda.
ya dari sisi jangkauan pengguna baru atau pembeli baru jelas jauh berbeda karena mereka sudah dipromosikan atau pengguna daripada aplikasi tersebut juga luas atau banyak. Jadi teman-teman perlu mengetahui teknologi di dalam bisnis ini. Nah, itu tadi beberapa informasi penting yang teman-teman perlu ketahui di dalam memulai berbisnis ataupun sudah punya bisnis saat ini. Nah, sekarang teman-teman bisa mencari tahu lebih banyak, lebih jauh tentang elektronik ya yang berkaitan dengan teman-teman butuhkan saat ini, entah itu di bidang kesehatan, di bidang pembelajaran, di bidang pemerintahan, di bidang transportasi dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa menggunakan itu semua di zaman saat ini, yaitu gelombang yang keempat, bisa dikatakan demikian ya teman-teman ya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.